Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Gufron, NIM 220 dari kelas pemeriksaan akuntansi 5E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien. Proses audit dalam fokus. Dalam bab ini akan memahami tentang sistem pengendalian internal klien yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Tujuan pengendalian internal tingkat entitas, pengendalian internal tingkat transaksi, dokumentasi pengendalian internal, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal, dan surat manajemen. Pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pengendalian internal organisasi, sangat penting untuk dipahami, karena nantinya digunakan sebagai kontrol efektif dan sebagai pencapaian tujuan. Kontrol efektif digunakan organisasi untuk mencapai tujuan strategis dan operasinya. Sedangkan pencapaian tujuan mengarah kepada konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen-elemen organisasi, seperti sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, kepatuhan, dan perlindungan aset organisasi. Tujuan pengendalian internal. Dalam tujuan pengendalian internal, terdapat kontrol yang digunakan oleh auditor untuk memastikan kesalahan dalam pemrosesan transaksi ketika terjadi dan tidak terjadi, sehingga kesalahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki dengan cepat. Pengendalian internal dirancang dan diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi adalah nyata, dicatat, dinilai dengan benar, diklasifikasikan, diringkas, dan diposting secara tepat waktu. Adapun tujuan pengendalian internal yang disesuaikan dengan asersi yang relevan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, nyata. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua, direkam. Ada kontrol yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Yang ketiga, berharga. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa jumlah yang benar diberikan untuk transaksi. Yang keempat, diklasifikasikan. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Yang kelima, diringkas. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan dicatat, diringkas, dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam, diposting. Ada kontrol di tempat untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar dan buku besar pembantu. Yang ketujuh, tepat waktu. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Ketika tujuan pengendalian internal tidak terpenuhi, hal tersebut dianggap sebagai kelemahan dalam pengendalian internal. Auditor akan mempertimbangkan apakah kelemahan tersebut berdampak material pada penilaian risiko mereka untuk saldo akun dan transaksi yang relevan. Berikut ini terdapat batasan inheren dari pengendalian internal. Yang pertama, human error. Human error disebabkan karena rusaknya pengendalian internal. Yang kedua, pemahaman yang tidak efektif tentang tujuan pengendalian. Yang ketiga, kolusi oleh dua atau lebih individu untuk menghindari kontrol. Yang keempat, kontrol dalam program perangkat lunak yang diganti atau dinonaktifkan. Yang kelima, keputusan yang dibuat oleh manajemen tentang sifat dan luas pengendalian yang dipilih untuk diterapkan.
Pengendalian internal tingkat entitas. Dalam pengendalian internal tingkat entitas, terdapat 5 komponen yang mempengaruhinya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menentukan nada suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Yang kedua, proses penilaian resiko entitas. Proses penilaian resiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan wajar, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku entitas. Tujuan dari proses penilaian risiko entitas adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai efektivitas operasional. Yang ketiga, sistem informasi, termasuk proses bisnis terkait, relevan dengan pelaporan keuangan, dan komunikasi. Yang keempat, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajer dijalankan. Yang kelima, pemantauan pengendalian. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana semestinya, dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagaimana mestinya untuk perubahan kondisi. Komponen pengendalian internal ketika dipertimbangkan secara kolektif sering disebut dengan pengendalian tingkat entitas. Sebab masing-masing komponen tersebut ada di tingkat organisasi atau entitas daripada di tingkat transaksi yang lebih rinci. Pengendalian internal tingkat transaksi. Pengendalian internal tingkat transaksi berada di tingkat seluruh entitas atau seluruh organisasi dan memiliki potensi untuk mempengaruhi semua proses yang dilakukan manajemen untuk seluruh organisasi. Terdapat kontrol tingkat transaksi yang dapat mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu, sehingga dapat merespons hal-hal yang mungkin salah dengan transaksi. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dan rentang dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Terdapat contoh pengendalian internal tingkat transaksi yang dilakukan oleh klien. Yang pertama, contoh arus transaksi proses penjualan. Dalam alur transaksi ini, klien menjual barang dan menjual layanan atau jasa. Klien menjual barang termasuk memproses pesanan, menyetujui kredit, mengirimkan barang, menagih pelanggan, dan mencatat penjualan serta piutang dagang. Dalam konteks ini, klien juga menjual layanan atau jasa, namun klien tidak menerima barang. Klien hanya menjual layanan atau jasa yang dimilikinya. Yang kedua, contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Terdapat neraca persediaan dan biaya penjualan. Neraca persediaan mencakup transaksi yang berkaitan dengan pencatatan bahan baku pembelian, tenaga kerja langsung dan overhead tidak langsung, dan biaya penjualan. Sedangkan biaya penjualan mencakup pembelian persediaan, menambah biaya dan overhead, dan mengurangi biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa di gudang. Dokumentasi pengendalian internal. Sebelum auditor menguji pengendalian internal mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Berikut ini terdapat beberapa dokumentasi pengendalian internal yang digunakan oleh auditor. Yang pertama, narasi. Narasi merupakan bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil, di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana, atau di mana alur transaksi tertentu relatif sederhana dan mudah. Yang kedua, flowchart dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Biasanya auditor lebih menyukai diagram logika. Yang ketiga, kombinasi flowchart dan narasi.
Bentuk dokumentasi ini biasanya dibagi menjadi dua bagian, di mana flowchart berada di sisi kiri dan narasi berada di sisi kanan. Flowchart menyoroti kegiatan utama mulai dari inisiasi hingga pelaporan. Sedangkan narasi berisi uraian tentang apa yang terjadi dalam arus transaksi. Yang keempat, daftar periksa dan kuesioner. Daftar periksa dan kuesioner merupakan teknik lain yang digunakan untuk sistematis mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum digunakan. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Terdapat dua komponen dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yaitu klien. Klien sangat tertarik pada feedback auditor eksternal mengenai kekuatan relatif dan pengendalian internal. Dalam hal ini, klien akan melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamatinya. Sehingga, feedback yang diberikan oleh auditor dapat membantu klien untuk mengidentifikasi terhadap sistem pengendalian internal mereka. Yang kedua, auditor. Auditor tertarik untuk mengidentifikasi kelemahan. Kelemahan dalam hal ini dimaksudkan dari pengendalian-pengendalian sebelumnya, seperti pengendalian internal tingkat entitas dan pengendalian internal tingkat transaksi. Ketika auditor menemukan kelemahan dari pengendalian tersebut, auditor akan melihat dan mengidentifikasi dari dokumentasi pengendalian internalnya. Sehingga ketika sudah ditemukan kesalahannya, auditor akan lebih mudah dalam mengujinya. Surat manajemen. Surat manajemen seringkali disebut dengan surat rekomendasi, yang nantinya disampaikan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Surat manajemen membahas tentang kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama proses audit. Tujuan surat manajemen adalah untuk mengonfirmasikan klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Sehingga auditor harus mempertimbangkan terhadap kelemahan material dan desain entitas atau penerapan pengendalian internal mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.